jago gitu ya. Dan yang memiliki user itu ada 3, yaitu dosen, yaitu Bapak Ibu sendiri harus memiliki user dan password, kemudian pimpinan dari PTS, dan kemudian yang ketiga adalah dari tim LLDT, sekarang namanya adalah LLDT. Kemudian isi dari panduannya adalah menyampaikan banyak hal, yaitu mengenai menu-menu yang berada di dalam sistem dan apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan bila mana tampilannya seperti itu dan apa saja yang harus diisikan begitu. Kemudian lanjut, ini adalah daftar isinya. Selanjutnya kita masuk ke alur, nanti Bapak Ibu bisa melihat alurnya begitu ya. Alurnya tetap dari dosen, kemudian masuk ke sistem perguruan tinggi, kemudian baru dikirim ke LLDT gitu. Yang pertama, untuk user, bila mana Bapak Ibu dosen belum memiliki user atau password, itu biasanya user password tersimpan di PTS, yaitu di administrasi kepegawaian di PTS gitu. Jadi perguruan tinggi ya itu memiliki akun di mana dia bisa masuk dengan login PTS, yaitu dengan user password dari perguruan tinggi yang memiliki akun ini. Kemudian setelah akun dari PTS masuk dengan user dan password mereka,
di sini tertera ada user ID dosen. Jadi user ID dosen itu tersimpan di sini. Jadi bila mana Bapak Ibu harus mengetahuinya, itu Bapak Ibu bisa meminta kepada tim kepegawaian, ya, tim perguruan tinggi begitu yang memiliki user PTS, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menemukan user ID dari Bapak Ibu dosen. Kemudian login yang masuk ke dosen tampilannya sudah berbeda, ya. Jadi kalau yang tadi tampilannya adalah login PTS, kalau yang ini tampilannya adalah login dosen. Jadi login dosen ini Bapak Ibu menggunakan user dan password dengan usernya biasanya adalah NIDN. Jadi nomor induk dosen nasional dari Bapak Ibu pribadi, ya. Kemudian passwordnya berbeda-beda, ada 8 digit passwordnya, dan itu semuanya angka dan bisa didapatkan dari administrasi atau admin perguruan tinggi yang memegang akun PTS. Begitu. Nah, setelah masuk ke dalam user password Bapak Ibu akan menemukan menu profil. Begitu. Nah, sekarang dari sini saya akan langsung masuk ke sistem saja. Jadi langsung masuk ke browser. Saya akan cobakan untuk masuk ke sistem, yaitu si Jago. Saya tutup dulu untuk user guide-nya. Kemudian saya masuk ke sini, yaitu masuk ke, sebentar Bapak Ibu, saya akan mencoba membuka browser supaya bisa langsung praktek untuk mengetahui. Kita browsernya memakai Chrome Bapak Ibu, jadi untuk Chrome ini Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk, intinya lebih ringan gitu ya, lebih cepat dalam pengoperasian. Ya, saya buka dulu. Saya akan share screen di sini untuk masuk ke browser. Kemudian kita langsung ketikkan saja langsung si Jago gitu Bapak Ibu, nanti enter, dia akan muncul ke login dosen ini ke wilayah 6. Langsung kita klik di sini. Iya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini masih dengan akun saya akan coba dengan akun lain yang kosong, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat. Atau sementara dengan akun saya dulu, tidak apa-apa. Saya akan coba. Ya, jadi Bapak Ibu wajib menghitung ini, berapa jumlahnya, kemudian baru bisa sign in. Nah, nih ada tampilan Bapak Ibu selamat datang di situ. Jadi selamat datang atas nama Bapak Ibu dosen sendiri. Kalau nama Bapak Ibu dosen nanti akan tampil di sini sesuai dengan NIDN dan password dari Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan menu-menu yang berada di sistem Kopertis. Begitu. Jadi tidak hanya si Jago saja, tidak hanya sistem jabatan fungsional go online saja, tetapi juga banyak ada PKD juga, begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang ada tambahan baru ini, IOLT, ini adalah menu baru yang ada di sistem Kopertis. Nah, bila mana Bapak Ibu yang mengajukan awal untuk maju ke asisten ahli, begitu, Bapak Ibu harus mengisi master data. Nah, ini master data adalah data dosen yang wajib diisikan pertama kali ketika Bapak Ibu mau mengajukan pertama kali jabatan fungsional, ya biasanya kan masih kosongan, belum
belum ada isinya sama sekali gitu. Dan sistem informasi dosen ini Bapak Ibu kita punya dua sistem. Yang pertama adalah sistem informasi dosen dari LLDikti ini, yaitu sistem Kopertis ini. Kemudian yang kedua adalah sister, yaitu sistem terintegrasi. Ya, jadi kalau yang dari Unisula juga sister Unisula begitu, karena menggunakan akun dari BTS ya. Jadi ada sister Unisula begitu, sistem terintegrasi itu juga sama isinya. Jadi semua data tentang pribadi kita, yaitu mulai dari in-passing, mulai profil, mulai pangkat, kemudian sertifikasi dosen begitu ya Bapak Ibu. Jadi komplit di situ, itu terintegrasi juga dengan di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga sudah mendapatkan in-passing di sini di sistem Kopertis wilayah 6 ini, nantinya SK-nya juga diuploadkan ke dalam sister itu gitu. Jadi kita punya dua sistem yang berbeda. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk yang mau maju ke asisten ahli ya Bapak Ibu, kita harus tahu bahwasanya master data ini harus terisi dengan lengkap begitu. Kalau tidak terisi dengan lengkap, itu nanti Bapak Ibu juga harus mengulang kembali. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kalau ada beberapa poin yang harus terisi lengkap kemudian tertandai di situ, dia tidak mau tersimpan. Jadi begitu klik simpan, dia tidak mau ke menu yang lainnya karena ada yang belum terisi secara lengkap. Begitu ya. Bapak Ibu, ini master data, jadi harus betul-betul terisi. Nah, untuk yang ini, untuk yang bawah itu nanti ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertik, yaitu sertifikat pendidik, yaitu kalau kita serdos gitu ya, kalau guru sergur begitu. Kemudian setelah masuk ke master data, kita masuk ke riwayat. Bapak Ibu, dalam menu riwayat ini terdiri dari tiga hal ya, yaitu dari riwayat pendidikan, kemudian riwayat jabatan fungsional, kemudian riwayat pangkat. Riwayat pendidikan Bapak Ibu mengisikan semuanya mulai dari S1, S2 dan S3. Bila mana pengajuan jabatan fungsional itu minimal S2 begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum mengajukan jabatan AA tetapi kuliah dulu S3, nah Bapak Ibu juga mengisikan di sini semuanya ijazahnya. Walaupun sudah S3 ya memang pengajuan pangkat seperti itu. Jadi tetap semua riwayat pendidikannya dimasukkan. Apa saja yang dimasukkan ke dalam riwayat pendidikan? Untuk riwayat pendidikan misalnya S1, S2, begitu ya Bapak Ibu. S1-nya itu yang dimasukkan ke dalam ini tanda panah ini Bapak Ibu. Jadi tanda panah yang ke atas ini adalah untuk mengupload berkas begitu. Jadi berkasnya diuploadkan melalui tanda panah yang ke atas ini. Kalau untuk yang folder ini samping kirinya itu untuk mendownload berkas. Bila mana Bapak Ibu sudah mengupload, nanti ketika diklik di menu foldernya ini dia akan muncul apa yang berkas yang Bapak Ibu sudah uploadkan begitu. Jadi untuk menguploadnya melalui tombol ini, untuk melihatnya melalui tombol folder ya begitu. Kemudian lanjut ya, berkas yang diupload adalah, nah Bapak Ibu, berkas yang diupload berupa ijazah. Kalau S1 ya berarti ijazah S1-nya begitu. Jadi lengkap ijazah S1-nya. Kalau dulu saya ketika pendidikan ijazah S1-nya ada akta 4 ya, akta 4-nya diikutkan, digabungkan menjadi satu begitu. Jadi kalau men-scan kan biasanya satu-satu begitu. Lah, untuk menjadikan satu berarti Bapak Ibu harus meng-combine file.
biasanya kalau untuk mengcombine file itu saya semua menggunakan online ya, jadi saya menggunakan small PDF itu, kemudian saya bisa combine file, bisa reduce file, misalnya kalau filenya terlalu besar itu saya reduce begitu. Kemudian kalau harus digabungkan berarti combine file begitu. Kemudian kalau mau dipisah-pisah lagi dan seperti itu ya, berarti harus cut, dan itu kan harus dipotong begitu. Nah, kalau untuk yang PDF versi Acrobat Reader 11 ke atas itu insya Allah sudah bisa, misalnya diklik gambarnya PDF-nya yang di-scan, kemudian setelah di-scan kemudian disorot dengan pointer, setelah disorot dengan pointer kemudian digabungkan, langsung klik kanan itu nanti sudah muncul combine file, sudah bisa digabungkan jadi satu. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang digabungkan kalau saya dulu adalah ijazah, kemudian akta 4, kemudian transkrip nilai. Transkrip nilainya jangan lupa, itu transkrip nilai semua harus diikutkan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa hanya ijazah, kemudian hanya akreditasi dari perguruan tinggi atau dari prodi, itu tidak itu saja, tetapi transkrip itu juga harus dimasukkan ya. Jadi kita harus memasukkan ijazah, kemudian memasukkan kalau saya ada akta 4-nya, kalau mungkin Bapak Ibu dosen yang lain tidak ada akta 4 langsung begitu ya, jadi hanya ijazah, transkrip, kemudian akreditasi dari prodi begitu ya. Jadi akreditasi prodinya diikutkan, tetapi bukan di sini. Kalau yang akreditasi prodi diikutkan pada menu file pendukung nanti. Kalau yang di sini, kalau yang di riwayat pendidikan cukup dengan menggunakan ijazah dan transkrip. Sudah. Kemudian untuk yang minimal akreditasi B Bapak Ibu, jangan sampai C begitu nggih. Selanjutnya saya akan masuk ke menu ini. Kalau yang baru mengajukan AA itu cukup ini yang diisi. Jadi yang cukup diisi adalah riwayat pendidikan, tidak perlu mengisi riwayat jabatan fungsional dan riwayat pangkat, ini belum akan terisi. Tetapi kalau yang sudah memiliki AA mau ke lektor, jadi yang mau mengajukan ke lektor begitu, yang sudah asisten ahli pastinya memiliki riwayat jabatan fungsional ya, seperti saya ini berarti saya sudah asisten ahli, kemudian SK-nya diupload Bapak Ibu. Jadi SK yang keluar dari LLDD diupload ya, kemudian kumnya berapa, TMT-nya kapan, tanggal SK-nya berapa, itu jangan keliru antara TMT sama tanggal SK. Tanggal SK berarti yang ada di stempel bawah. Kemudian ini menunya sama, yaitu menu tanda panah ke atas sama menu folder. Jadi ini tanda panah ke atas untuk mengupload berkasnya ke dalam sistem. Kemudian untuk yang menu menu folder untuk mendownload berkas yang sudah Bapak Ibu upload. Kemudian menu selanjutnya adalah riwayat pangkat. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, riwayat pangkat ini juga harus ada. Jadi setelah pengajuan AA, Bapak Ibu menerima SK jabatannya, Bapak Ibu akan melanjutkan proses yaitu in-passing namanya. Ya, jadi in-passing itu kepangkatan Bapak Ibu. Nah, untuk riwayat pangkat ini nanti harus mengajukan ulang. Jadi setelah AA mengajukan, kemudian nanti setelah Bapak Ibu sertifikasi dosen, begitu Bapak Ibu juga mengajukan pangkat kembali, begitu untuk penyetaraan pangkat. Jadi ada kriteria seperti itu. Lanjut, setelah masuk menu riwayat, ya, kita tidak perlu masuk ke sini. SKP ini hanya untuk dosen PNS, DPK, begitu yang diperbantukan. Kemudian langsung masuk ke menu Sijago, yaitu sistem jabatan go online. Dalam Sijago ada
tujuh menu yang harus kita isikan semuanya, yang harus lengkap datanya. Tetapi kalau untuk yang ketiga ini, cetak dokumen ini hanya untuk mencetak daftar kegiatan yang sudah Bapak Ibu upload ya. Jadi berkas dan kriterianya apa saja itu di situ. Kemudian di data dasar ini ya, ini yang sudah saya isi begitu. Kemudian saya akan mencobakan untuk kriteria yang masih kosong, yaitu yang apa? Yang kriterianya mau masuk ke lektor, contohnya saya pakai punyanya Bu Mega ya. Saya akan coba yaitu dengan ini, kemudian ya ini Bapak Ibu ya. Jadi sama tampilannya tadi, kemudian kita langsung masuk ke menu si jago ya Bapak Ibu. Nah, untuk kriteria apa itu data dasar, kalau sebelum terisi itu kemarin apa itu, ini saya isi punyanya Bu Mega, saya isi acak, coba-coba saja misalnya, coba-coba mengajukan lektor 200 misalnya seperti itu. Nah, ini untuk nomor surat pengantar ini bisa kita acak dulu ya, jadi tidak harus fix dulu, enggak apa-apa begitu. Kemudian bidang ilmu harus diisi sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya kalau Bu Mega adalah ilmu pendidikan, bahasa, dan sastra Inggris ya. Pendidikan dan sastra Inggris itu. Ya. Nah, kemudian setelah terisi semua fakultasnya apa, ini fakultasnya harus terisi, fakultas bahasa dan ilmu komunikasi. Nah, biasanya kalau data dasar ini belum ditampilkan di ujung kiri sini ya, dari si jago awal itu, ketika diklik awal di sini hanya menu hijau yaitu tambahkan ajuan begitu. Jadi hanya tambahkan ajuan baru muncul kriteria ini ya. Jadi baru muncul menu data dasar, daftar kegiatan dan lain sebagainya. Jadi di sini diklik di tambah ajuan begitu. Nah, setelah semua tersimpan begitu, kita simpan semuanya. Jadi Bu Mega nanti ketika pengajuan lektor ini adalah untuk tahun selesai penilaian 31. Nah, ini nanti bisa di delete ya, jadi bisa diganti. Kita masuk ke daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan di sini kemarin apa itu saya mencoba untuk masuk kriteria. Jadi ada 5 hal yang harus diisikan, yaitu dari sisi pendidikan. Dari pendidikan tadi di master data sudah diisi, berarti kita tidak perlu mengisi ulang begitu. Kemudian yang di sini pelaksanaan pendidikan ya, di pelaksanaan pendidikan di detail ini Bapak Ibu wajib mengisi sesuai SK mengajar yang dari rektor begitu. Nah, SK mengajarnya itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan kegiatan di sini ya, tambahkan kegiatan. Nah, ketika tambahkan kegiatan ada menu seperti ini begitu. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan folder seperti ini, menemukan apa itu yang harus diisikan seperti ini, kok ada ketik URL file, ini tidak perlu untuk pengisian pertama. Jadi untuk pengisian pertama itu Bapak Ibu memang harus mengupload satu file SK.
Jadi dalam satu SK itu biasanya terdiri dari beberapa mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi Bapak Ibu harus mengulang-ulang. Nah, untuk upload yang pertama itu memang Bapak Ibu harus mengupload file SK mengajar. Jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung ke menu URL, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu mengupload file dulu ya. Jadi setelah mengupload file ya, jadi setelah mengupload file begini nanti akan tertulis upload filenya, kemudian tanggal SK-nya tanggal berapa ya, misalnya tanggal SK-nya 23 tahun 2019 misalnya. Awal gasal itu adalah September ya, biasanya September 2019. Bentar, oke, saya turunkan tahunnya 2000. Nah, oke, 2018 ya, 23 September 2018. Itu adalah SK gasal. Berarti kalau tahunnya 2018, Bapak Ibu mengisikan di sini 2018 2019 ganjil. Nah, jadi kalau yang dari LLDT sistem ini dia merekamnya adalah ganjil bukan gasal ya. Jadi istilahnya ganjil dan genap begitu. Kemudian misalnya mata kuliah yang diampu adalah misalnya speaking ya. Oke, speaking 1 misalnya di SK-nya tertulis seperti itu. Jadi harus sesuai tulisan yang ada di SK. Kemudian SKS-nya berapa? SKS-nya 2. Dosennya jumlah kelasnya yang diampu 1. Dosennya berapa? 1. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada catatan Bapak Ibu ketika mengisi SKS, jumlah kelas dan jumlah dosen. Jadi ada catatan yang di bawah, cukup ditulis angka tanpa menyebut kata SKS. Begitu. Nih, jadi tidak perlu menyebutkan lagi. Gitu. Jadi langsung angkanya. Nah, ketika 2 SKS, nilai kumnya berapa Bapak Ibu? Sesuai dengan buku panduan, bahwasanya untuk yang mengajukan ke AA atau AA ke lektor, untuk mengajar 1 SKS itu nilainya 0,5. Jadi, kalau 2 SKS, Bapak Ibu mendapatkan 1 kum per 2 SKS. Itu yang untuk AA dan lektor. Tapi untuk yang lektor ke atas, jadi lektor kepala atau lektor kepala ke profesor, itu untuk per 1 SKS-nya sudah 1. Berarti kalau beliau mengajar 2 SKS, itu dapatnya 2 kum. Kalau kita masih 1 kum untuk yang mau maju ke lektor. Oke, setelah itu semua sudah terisi, sudah diupload untuk yang pertama kalinya, kemudian disimpan datanya. Nah, setelah tersimpan dia akan masuk ke urutan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi urutannya akan masuk ke sini. Nah, untuk pengajuan berikutnya, contoh misalnya tadi kan sudah mengajukan grammar, sudah mengajukan reading, masih dalam 1 SK, kita melihat untuk SK yang kita upload pertama kali, yaitu SK grammar 1. Kita lihat SK-nya. Nah, untuk mengisikan di URL, Bapak Ibu, untuk mengupload berikutnya, biar tidak selalu mengupload filenya, Bapak Ibu kopikan link yang ada di atas ini, yang ada tulisan sistem kopertis ini, ya, semuanya di copy. Kemudian Bapak Ibu copy. Nah, setelah dikopikan di sini, setelah dikopi semuanya, Ctrl A gitu nih, dia akan semuanya tercopy. Kemudian kita klik copy. Ya, sudah. Kalau itu kita tutup. Nah,
Kita mulai ajukan lagi, yaitu dengan tambah kegiatan lagi, ya masih mata kuliah dalam satu SK. Bila mana untuk tidak mengupload file lagi, Bapak Ibu ketikkan pastekan URL-nya di sini. Kita copy paste. Nah, di sini di URL file. Begitu Bapak Ibu. Nah, mata kuliahnya sama, tidak perlu mengupload file lagi, sudah selesai karena kita sudah pakai URL. Kan kita harus salah satu. Silakan memilih salah satu antara upload file dan URL file. Jadi tidak boleh dua-duanya, salah satu. Ngaten. Kemudian selanjutnya tanggalnya sama dengan tadi, yaitu 2018, begitu nggih, sesuai dengan tadi, sesuai dengan SK yang pertama tanggalnya, jadi tidak merubah karena SK-nya masih dalam satu SK itu, jadi masih pakai September 2018 tanggal 23 itu. Semesternya 2018-19 ganjil, mata kuliahnya misalnya tadi sudah grammar, sudah reading, sudah speaking, kemudian apalagi yang diajar, misalnya yang diajar adalah extensive reading. Ini contoh-contoh mata kuliah yang di pendidikan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi saya mencontohkan di situ ya. Nanti kalau untuk yang Bapak Ibu dari kedokteran, kemudian dari ekonomi, menyesuaikan SK mengajarnya harus sama persis. Kalau ada di sini ada nama kelasnya extensive reading, misalnya A, misalnya extensive reading A, misalnya extensive reading D, ya ada kelasnya, ya harus ditulis begitu sesuai dengan yang ada di SK. Oke, jadi tidak harus sama persis dengan di SK. Lanjut kita simpan. Apakah dengan URL ini kita bisa melihat SK yang sama dengan yang kita upload pertama tadi? Sekarang kita akan melihat simpan datanya. Ya, setelah kita simpan, kita akan melihat apakah di extensive reading ini SK-nya sama dengan yang diupload pertama. Kita lihat, klik di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi SK-nya sama. Nah, jadi tidak perlu mengupload file lagi. URL-nya tadi yang di atas itu bisa dikopikan untuk bisa mengupload selanjutnya bila mana itu dalam satu SK. Ngaten. Oke, sekarang kita tutup, kita lanjutkan. Setelah semuanya selesai Bapak Ibu, jadi ada data di bawah yang bisa Bapak Ibu lihat, yaitu perhitungan KUM. Nah, perhitungan KUM-nya ini ya yang sudah saya isikan, yaitu semester ini 4, kemudian nilai KUM-nya 2. Nah, nilai SKS 2, kemudian KUM-nya 2. Betul kan Bapak Ibu? Jadi untuk mata kuliah per 2 SKS Bapak Ibu memperoleh 1 KUM. Itu yang mau ke AA atau ke lektor. Nah, nanti kalau sudah mau ke lektor kepala, nanti Bapak Ibu hitungannya 1 SKS sudah 1. Jadi ngajarnya nggak perlu banyak-banyak. Sesuaikan dengan kriteria ini saja. Begitu. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan ini harus ada 4 Bapak Ibu. Dalam perhitungan KUM berarti harus ada 4 semester. Jadi harus 2 tahun. Jadi minimal Bapak Ibu harus mengisikan di sini ada 4 strip ya. Jadi ada 4 ya, seperti yang ada di saya. Saya akan coba buka lagi yang ada di saya. Ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di daftar kegiatan untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, semuanya sudah terupload di sini Bapak Ibu. Ini ada 4 semester. Jadi 4 semester ke belakang. Jadi ketika Bapak Ibu
ketika Bapak Ibu mengajukan ini berarti 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakangnya yaitu kalau saya mengajukan ini berarti ini adalah tanda kalau 2 di belakangnya ada genap, ya ini ganjil, genap, ganjil. Berarti kalau 17.2 adalah tahun akademik 2017-2018 genap. Ini 2018-2019 ganjil, 2018-2019 genap, kemudian ini 2019-2020 ganjil. Nah, Bapak Ibu maksimal Bapak Ibu mengisikan 12 SKS di sini. Jadi 12 SKS itu Bapak Ibu mendapatkan 5,5. Kenapa kok 5,5? 10 SKS pertama itu adalah 0,5. Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 1 SKS ya 1 SKS itu 0,5, kemudian kalau 10 SKS itu adalah 5. Dan setelah 10 SKS berarti yang 2 SKS setelah 10 itu yang ke-12 itu nilainya per 1 SKS adalah 0,25. Jadi setelah yang 10 SKS itu adalah 0,50. Ngeten? Terus sekarang kita lanjutkan untuk kriteria setelah daftar kegiatan, Bapak Ibu. Daftar kegiatannya banyak sekali, jadi tidak hanya melaksanakan perkuliahan, tetapi ya ini ada membimbing, begitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu dokter ada kegiatan pelaksanaan pendidikan dokter klinis, ini Bapak Ibu dokter menyesuaikan jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan bahwasanya untuk dokter ini. Kemudian untuk kriteria pembimbing Bapak Ibu itu ada pembimbing utama untuk mahasiswa dan ada pembimbing pendamping. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang mendampingi menjadi pembimbing kedua gitu ya, pembimbing ketiga. Kalau di kami pembimbing masih 1, jadi tidak ada dosen pembimbing pendamping, belum ada, jadi masih hanya 1 yaitu utama begitu. Tetapi kalau dalam hal penguji itu ada penguji 1, 2, 3, jadi ada ketua, ada anggota begitu. Nah ini Bapak Ibu untuk yang penguji ya. Jadi untuk yang penguji, ketua penguji itu saya 2 mahasiswa ini saya tampilkan. Nah 2 mahasiswa itu per mahasiswa 1 itu nilainya 1 ya. Kemudian untuk kembali lagi ke sini, kembali lagi ke daftar kegiatan untuk ya tadi sudah menguji sudah. Kemudian membina kegiatan mahasiswa, Bapak Ibu. Membina kegiatan mahasiswa itu banyak sekali, tidak hanya sebagai dosen wali bisa begitu ya. Jadi kalau SK dosen wali itu biasanya kalau di lingkungan Unisula 1 tahun. Jadi untuk 2 semester, jadi bisa diupload 2 kali begitu. Kemudian ya sebenarnya kita kemarin juga ada saya dikira kesalahan Bapak Ibu, jadi dikira dosen walinya itu SK-nya per semester oleh penilai dari LL Dikti. Jadi kemarin saya itu mendapatkan review kesalahan dari dosen wali, SK dosen wali. Nah, kemudian saya berikan catatan bahwasanya SK dosen wali berlaku selama 2 semester. Ini saya beri catatan Bapak Ibu. Nah, ini kemarin disalahkan ini ya. Jadi saya dikira mengupload ulang. Nah, dikira mengupload ulang. Padahal sebenarnya ya saya mengakui juga bahwa itu salah sebenarnya begitu ya, mengakui juga salah, tetapi saya melakukannya 2 semester. Nah walaupun itu dalam 1 SK ya, jadi SK-nya kita untuk dosen wali itu memang 1 tahun, jadi 1 tahun akademik.
Nah, sebenarnya harusnya memang ada perubahan, gitu ya. Perlu ada perubahan untuk dosen wali itu per semester juga, dibuat per semester. Begitu, seperti SK mengajar sama. Jadi untuk SK dosen wali itu sebaiknya semester 1, kemudian ada lagi semester 2. Nah, ternyata saya memiliki kesalahan seperti ini Bapak Ibu. Jadi dianggap mengupload 2 kali. Begitu, tetapi akhirnya saya revisi, tapi saya berikan catatan. Baik, lanjut. Kemudian setelah menguji, kemudian itu masih di pelaksanaan pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan pendidikan itu termasuk menguji, membina, kemudian mengembangkan program kuliah Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan, metode atau substansi. Setiap produk nilainya itu ini kemarin saya mengajukan, yaitu ketika saya mengajar entrepreneurship, mengajar mata kuliah kewirausahaan ya Bapak Ibu. Jadi di mata kuliah kewirausahaan itu saya mengembangkan anak-anak untuk membuat model logo untuk menjual barangnya, gitu, menjual produknya, itu dia harus membuat logo sendiri, kemudian mengemasnya sendiri, kemudian sampai ke pemasarannya sendiri. Ini untuk program mata kuliah yang saya kembangkan ke sana. Nah, apa yang diupload laporan nih Bapak Ibu? Yang diupload adalah laporan anak-anak. Jadi anak-anak setelah pembuatan logo, kemudian mereka memasarkan produknya. Nah, pemasaran produknya dia pakai apa? Online shopnya pakai apa? Pakai Facebook atau pakai Instagram atau pakai yang lain. Ini kita kembangkan ke sana. Jadi saya memasukkan kriteria ke sana, pakai Google Business juga seperti itu. Kemudian catnya seperti apa gitu ya. Jadi setiap kelompok memberikan laporan, kemudian saya uploadkan di sini. Setelah kita uploadkan di sini sudah dinilai dengan kum, nilai kumnya adalah 2. Lumayan Bapak Ibu. Kemudian untuk daftar kegiatan selanjutnya masih pelaksanaan pendidikan, itu dalam pelaksanaan pendidikan juga termasuk membuat buku ajar dan modul. Ya, Bapak Ibu bisa mengembangkan bahan ajar. Ya, bahan ajar itu tidak hanya buku ajar tetapi juga buku diktat, modul, kemudian ada model, ada media pembelajaran, audiovisual, begitu. Bapak Ibu membuat PowerPoint dengan model bagaimana, dengan bisa bergerak, kemudian diberikan audio. Nah, itu termasuk juga di sini Bapak Ibu. Dan ini lumayan, nilainya kumnya adalah 5. Bapak Ibu nih, saya membuat 4 modul, ya nilainya adalah 5, begitu. Jadi lumayan. Kalau untuk modul diberi covernya, kemudian dibuat semenarik mungkin gitu ya, kemudian isinya sesuai dengan pelatihan kita pernah dilatih untuk membuat modul sama buku ajar itu ketika kita pelatihan dari LLDT, yaitu Applied Approach ya. Jadi Bapak Ibu dosen biasanya mendapatkan 2 pelatihan itu yang wajib gitu ya, yang wajib dimiliki oleh Bapak Ibu, yaitu pekerti dan Applied Approach. Nah, itu sertifikatnya bisa sebagai penunjang Bapak Ibu ya. Bisa sebagai ini pengembangan diri kok penunjang ya. Ini jadi melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi pelatihan yang Applied Approach sama pekerti itu bisa dimasukkan ke kriteria yang lamanya jam 31 sampai 80. Karena apa? Pekerti kan 4 harian, 1 hari kan dihitung 8 jam. Kalau 8 jam kali 4 itu sudah 32 jam. Nah, kalau 5 hari 40 jam. Nah, itu masuknya ke sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload ini. Nah, ini saya menguploadkan juga pekerti dan AA. Begitu. Jadi pelatihan yang dari LLDT ya untuk pengembangan
keterampilan dasar dosen itu ya. Untuk yang pengembangan keterampilan dasar itu pekerti, kemudian pelatihan dan lokakarya itu yaitu yang applied approach ya, itu juga pendekatan ya, pendekatan pembelajaran ya, itu yang kedua. Nah, ini yang wajib yang diikuti oleh dosen. Nah, setelah itu pelaksanaan pendidikan selesai, kemudian kita masuk ke pelaksanaan pengabdian masyarakat. Penelitian dulu Bapak Ibu. Pelaksanaan penelitian yang ketiga, penelitian itu banyak sekali Bapak Ibu. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Jadi yang pertama menghasilkan karya ilmiah sesuai bidang ilmunya. Kemudian yang kedua hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesimasikan. Kemudian yang ketiga ada hasil penelitian atau pemikiran kerjasama yang tidak dipublikasikan, yang tersimpan di perpus. Nah, kemudian menerjemahkan, mengedit, menyunting karya ilmiah, membuat rancangan karya teknologi yaitu hak cipta ya, dan paten. Begitu Bapak Ibu. Ini juga ya yang tidak ada hak ciptanya tapi karya rancangan. Nah, kemudian yang terakhir membuat rancangan karya seni yang tidak terdaftar di HAKI. Itu juga termasuk Bapak Ibu, walaupun nilainya lebih kecil-kecil tapi ada kan, sedikit-sedikit dikumpulkan tapi ternyata diakui gitu kan. Nah, untuk yang karya ilmiah itu contohnya ada berupa hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku ada 2, yaitu referensi dan monograf. Nah, ini ada keterangannya Bapak Ibu. Jadi setiap buku, setiap monograf. Nah, seperti itu. Jadi yang diupload apanya? Ya bukunya, satu bukunya full. Begitu. Kemudian 2, ini adalah book chapter ya. Bentuknya book chapternya itu diakui internasional atau nasional. Nah, yang diupload apa? Ya bukunya sama. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran yang dipublikasikan. Nah, yang dipublikasikan itu jurnal. Bapak Ibu yang mau ke AA itu tidak perlu yang tinggi-tinggi dulu ya. Misalnya sudah terindeks Scopus, kalau misalnya punya sudah S3 ya terindeks Scopus gitu ya. Itu yang sebenarnya kalau kita sudah S2 pun kan kum kita sudah 150, tetapi kita wajib menambahkan 1 penelitian, 1 pengabdian, kemudian 1 penunjang, begitu nggih. Nah, itu yang harus diisikan. Itu jadi tidak 1 pelaksanaan pendidikan juga, 2 tahun mengajar, kemudian 1 penelitian, 1 pengabdian, dan 1 penunjang gitu. Jadi tidak bisa kosong gitu. Jadi walaupun ijazahnya sudah ternilai, nah, S3 apalagi ijazahnya sudah ternilai 200 kum misalnya, kenapa harus nambahkan lagi ke AA? Ya memang aturannya begitu ya. Paling tidak untuk kriteria yang sudah S3 itu ya, mungkin akan tersimpan ada sisa misalnya seperti itu untuk pengajuan ke lektor. Sisa yang diakui adalah sisa hasil penelitian ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hasil sisa penelitian itu yang diakui. Kalau sisa mengajar nggak ada. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang AA itu cukup yang ini. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk yang jurnal nasional ya, yang ini sudah bisa, karena untuk PO/PAK yang tahun ini, yang Juli ini, yang SK-nya disahkan kemarin April 2019 itu ya, PO/PAK April 2019 itu PO/PAK-nya lebih meringankan. Nah, lebih meringankan untuk dosen yang mau ke AA. Tapi ada beberapa juga yang kewajibannya lebih berat, itu kelihatannya kalau yang untuk ke profesor itu. Jadi ada beberapa jurnal terindeks ya yang harus dipenuhi dan wajib ya untuk yang mau ke lektor kepala atau profesor.
Kalau untuk yang mau ke AA, ini Bapak Ibu, sekarang untuk yang ber-ISSN sama ISBN saja sudah diakui gitu. Jadi ada pengakuannya. Nah, berapa Bapak Ibu? Sekarang saya masuk ke laman yang kosong. Yaitu kita nanti masuk ke sini. Ya, saya buka kembali punyanya Bu Mega. Ya. Bapak Ibu, ini untuk kriteria yang jurnal. Oke, kita masuk ke sini. Ya, untuk pelaksanaan penelitian ya jurnal. Ya, yang pertama untuk yang publikasi jurnal dulu ya Bapak Ibu, walaupun nanti yang bawah juga ada proceeding juga ada Bapak Ibu. Jadi tidak hanya jurnal saja, proceeding pun diakui. Oke, sekarang kita akan coba klik detailnya untuk jurnal nasional. Itu apa yang harus diuploadkan Bapak Ibu ini. Ya. Masih kosongan, kalau ini berarti belum ada ajuan sama sekali, kita tambahkan. Nah, yang harus diisikan apa? Di sini URL file. Nah, URL file itu apa Bapak Ibu? Kita lihat catatannya. Kita baca diisi dengan alamat unggahan yang langsung menuju ke abstrak dan full text karya tersebut. Nah, jadi ini kopikan link yang menuju ke abstrak. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah link yang menuju ke abstrak ini sudah dikopikan di sini. Di sini tidak perlu diisi user sama password. Kemudian tanggal terbit dokumen. Nah, tanggal terbit dokumennya itu adalah terbitnya karya tulis Bapak Ibu di jurnal itu. Terbitnya per tanggal berapa, per bulan apa, per tahun apa. Gitu ya. Jadi dibuat tanggalnya melalui kotak kecil ini, diklik di sini, kemudian tahunnya tadi sesuai tanda panah, ada tanda panah ke atas ke bawah tadi untuk menurunkan sama menaikkan tahunnya. Kemudian angka usulan, ini angka usulannya maksimal 10, tapi ini diketik disesuaikan dengan hasil dari reviewer ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung diketik 10 begitu, jangan, tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu harus mengetikkan sesuai dengan hasil dari reviewer 1 dan reviewer 2. Nanti saya akan contohkan reviewer 1, reviewer 2 seperti apa. Kemudian judul artikel seperti biasa, jadi dipilih ini untuk catatan yang mau ke lektor kepala sama profesor. Begitu. Kemudian penulisnya berapa, kalau penulisnya ada 2 ya ditulis 2, penulisnya 1 ya 1 gitu. Nama jurnal, volume, nomor jurnal, halaman, Bapak Ibu pasti sudah paham, ini sudah tahu halamannya artikelnya Bapak Ibu dari halaman berapa sampai berapa. Jadi angka terus strip berapa, misalnya halaman 9 sampai 12, 9 sampai 17 misalnya seperti itu. Jadi ada strip begini gitu. Kemudian ISSN-nya berapa, biasanya ada nomornya ISSN di di jurnalnya ya, di atas itu ada ya, jadi tertera di situ penerbitnya siapa ya, misalnya penerbitnya jurnalnya dari Universitas Surya Kudus, misalnya dari UMK, kan ada di situ. Kemudian URL repository, ini apa Bapak Ibu? URL repository yaitu diisi dengan alamat unggahan ke home jurnal tersebut yang memulai cover editorial, ISSN, indexik, doi, dan lain-lain. Berarti ini tampilan awalnya jurnal Bapak Ibu yang jenengan kopikan URL-nya Bapak Ibu. Jadi yang di sini adalah untuk mengcopy link ya, mengcopy link yang langsung masuk ke jurnalnya, kemudian ada covernya gitu ya, jadi ada tertera cover ya begitu.
Contohnya misalnya ini saya akan coba ya, kita lanjutkan dulu, nanti akan saya coba bukakan. Kemudian untuk URL peer review, nah ini juga peer review, reviewernya ada 2 ya, ini ada diberikan template Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengunduh template ini dulu, yang diisikan apa, diisi dulu, diketik dulu, ditandatangani oleh reviewer. Reviewernya sebidang ilmu lebih tinggi dari kita. Misalnya yang mau ke AA, cari dosen sejawat di dalam atau di luar yang sudah ber-AA. Itu berhak menilai kita. Atau yang sudah lektor boleh gitu. Yang mau ke lektor, cari yang sudah lektor atau yang sudah lektor kepala begitu. Enggak apa-apa begitu. Divariasi, gitu. Jadi harus satu step lebih tinggi dari kita, ya. Kemudian URL review-nya di-uploadkan di sini, kopikan di sini. Lah URL review itu di mana? Biasanya kalau yang dari dosen Unisula itu punya website, punya kriteria website yang namanya Research Unisula, itu biasanya peer review-nya di-uploadkan di situ. Nah, untuk yang tahun ini, nah ini cukup URL peer review saja. Biasanya kalau yang kemarin, untuk saya yang mengajukan kemarin, di bawahnya ada URL similarity. Jadi ada Turnitin yang dimasukkan di sini. Ternyata ini yang ada di sistemnya Bu Mega sudah dirubah, jadi tidak ada URL similarity. Itu kalau dulu saya ada, jadi ada peer review, kemudian ada Turnitin. Turnitin itu indeks similarity-nya berapa? 5%, 7% gitu ya. Maksimum tidak boleh lebih dari 25%. Itu yang diakui. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata kalau yang dulu tidak ada ini ya, ternyata tambahannya URL similarity diganti dengan adanya penulis korespondensi sama URL bukti korespondensi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sekarang ada tambahan ini untuk kriteria jurnal. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu adanya adalah URL Turnitin atau similarity, kemudian tahun terbit, tapi tidak ada korespondensi. Nah, itu sekarang ada ini. URL Turnitinnya sudah tidak ada. Oke, langsung saya kembalikan. Itu. Tadi berarti poinnya untuk kriteria jurnal Bapak Ibu, ini saya akan logout. Saya masuk ke punya saya lagi. Oke, sekarang kita akan coba lihat punya saya ya, untuk kriteria daftar kegiatan yang apa itu untuk jurnal. Ya, saya akan perlihatkan untuk yang contoh. Nah, ini Bapak Ibu, contoh yang dari saya untuk kriteria jurnal. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba lihat di sini. Nah, ini nanti dia ketika dilihat itu masuknya ke link mana? Pasti ke link URL file, yaitu langsung menuju ke abstrak. Itu yang dilihat. Nah, benar kan? Nah, jadi begitu. Jadi upload link pertama tadi yang URL file itu yang ini. Jadi ketika dilihat dia langsung munculnya ini Bapak Ibu. Ngaten? Kemudian lanjut. Ya. Jadi ketika diklik lihat ini ya, ini punya saya sudah dinilai. Jadi kriterianya, nah, kum usulan ini sebenarnya kriterianya kalau sebagai penulis yang pertama itu adalah nilainya adalah 10 untuk jurnal yang
ber-ISSN dan ber-ISBN. Jadi kan kumnya maksimal 10 nih Bapak Ibu. Nah, kita tidak boleh menulis 10 di sini. Begitu. Kum usulannya tidak boleh 10. Kenapa kok tidak boleh 10? Gitu kan? Kalau yang ber-DOAJ ya, DOAJ itu 20. Ya, yang sudah DOAJ, DOAJ gitu ya. Itu nilainya 20. Nah, karena di sini saya menjadi penulis kedua, Bapak Ibu, penulis kedua itu nilainya hanya kumnya 40%. Itu dari 20. Kemudian kalau yang penulis 1 itu 12. Tuh, yaitu 60%. 60%-nya 20 itu 12, kalau 40%-nya adalah 8. Nah, ini saya mengajukan 8 ke reviewer. Nah, tetapi reviewer tidak menilai saya dua-duanya dengan maksimal 8, paling hanya 7,9, 7,8 gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya ketemu ini 7,66 dari pembagian reviewer 1 dan reviewer 2. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kum yang menjadikan usulan adalah kum hasil penjumlahan dibagi 2 dari hasil nilai 2 reviewer. Jadi tidak bisa langsung ketik 10 gitu maksimalnya yang ada di situ, enggak. Itu nih Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan dulu di pertemuan pertama di Freezer 1, bahwasanya pengajuan jurnal ketika reviewernya itu adalah penulis kedua, ya, yang penulis pertama mengajukan jabatan fungsional, penulis keduanya itu menjadi reviewer, tidak boleh. Ya, Bapak Ibu, diingat. Jadi jangan sampai penulis keduanya menjadi reviewer juga, cari orang lain. Begitu. Ya. Kalau misalnya jenengan dosennya dari dosen luar, penulis keduanya berarti reviewernya dari dosen dalam. Ngoten. Jadi bisa saling bertukar, nih Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ini adalah saya proceeding Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya berbentuk dalam bentuk jurnal. Proceeding pun bisa diakui. Begitu, jangan khawatir. Don't worry, be happy gitu ya. Oke, jadi kriteria proceeding itu nasional itu 10. Itu Bapak Ibu. Ya sama, prosedurnya seperti tadi. Bapak Ibu harus mereviewkan dulu kedua orang, satu step di atas kita, ya, atau sejawat yang sama satu saja begitu ya. Kemudian yang lainnya adalah di atasnya. Nah, gitu. Kemarin saya campur, ada yang AA, ada yang lektor, ada yang lektor kepala. Bapak Ibu, kemarin saya reviewernya AA1, kemudian ada yang lektor 2, kemudian yang lektor kepala 1 dari UNES. Ini Bapak Ibu, itu yang saya jadikan reviewer. Kemudian lanjut ini. Nah, untuk paten dan hak cipta. Nah, Bapak Ibu, untuk paten dan hak cipta ini juga perlu dibedakan. Jadi hak cipta itu beda dengan paten sederhana, beda dengan paten biasa. Jadi hak cipta itu contohnya misalnya kayak aplikasi gitu ya, Bapak Ibu membuat aplikasi, membuat buku, menciptakan satu buku, itu adalah hak cipta. Dan itu nilainya maksimal hanya 15 kum. Tetapi kalau untuk yang paten, Bapak Ibu, untuk yang paten itu kan kalau paten itu beda. Jadi ada kriteria teknologi di dalamnya begitu. Jadi kalau paten itu begitu. Jadi ada proses, kemudian teknologi yang dipakai di situ, kemudian digunakan oleh orang lain lebih aktif gitu ya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian gitu ya, itu memuatkan suatu produk apa gitu ya. Itu paten sederhana dan paten biasa. Paten sederhana pun untuk pengajuannya lebih singkat daripada paten biasa.
Kalau paten sederhana butuh sekitar 8 bulan atau 9 bulan, tapi kalau untuk paten biasa sampai 60 bulan. Kalau 60 bulan itu sekitar 5 tahun di Bapak Ibu. Nah itu, jadi sangat lama sekali kalau paten biasa, tapi memang granted gitu ya. Memang granted. Oke, kemudian lanjut, saya untuk yang nasional ini prosesnya sama, ini saya perlihatkan Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi yang saya klik di sini nanti langsung masuk ke sertifikat hak ciptanya. Itu. Jadi dia langsung masuk ke dashboard DJKI Kemenkumham gitu ya untuk hak ciptanya. Nah, ini udah. Sekarang kita masuk lagi sini. Ke pengabdian. Nih Bapak Ibu, kita langsung masuk ke pengabdian. Nah, pengabdian ini juga terdiri dari beberapa hal. Nah, menduduki jabatan pimpinan gitu ya, di pemerintahan gitu ya. Itu ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah lepas dari jadi DPR, jadi apa itu DPD gitu. Kemudian memberikan latihan penyuluhan pengembangan hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat detailnya, kumnya maksimal ada di situ, seperti atas sama ya, jadi kum maksimalnya berapa. Tapi Bapak Ibu kalau gini, kalau kum maksimalnya sudah berwarna abu-abu, contohnya misalnya seperti ini, sudah berwarna abu-abu, berarti itu tidak bisa diketik, berarti itu sudah paten segitu nilainya. Tapi kalau untuk yang seperti jurnal tadi, Bapak Ibu kan masih harus mengetik karena harus menyesuaikan dengan hasil dari 2 reviewer. Tetapi kalau untuk yang sudah berwarna abu-abu, contohnya seperti ini, penyuluhan ini ya, Bapak Ibu, ini untuk tingkat nasional. Ini pastinya dia akan tidak ada kegiatan. Ke pengabdian, mana pengabdian? Penelitian sudah. Oh, sebentar. Ini saya menuju, saya ganti lagi ke tempatnya Bu Mega. Oke. Oke, 12. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu, saya akan coba buka. Untuk berikan latihan penyuluhan ini ya, saya akan klik di tingkat lokal, misalnya tingkat kita sendiri lokal. Nah, ini ada tambahan kegiatan. Nah ini Bapak Ibu, jadi bedanya untuk kum yang ada di jurnal sama yang lainnya itu seperti ini. Jadi ada yang sudah abu-abu begini, Bapak Ibu tidak bisa mengetik ulang begitu. Jadi angka usulan ini sudah tidak bisa diotak-atik, ya sudah paten segitu nilainya begitu. Jadi yang diajukan ya segitu, nilainya ya segitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi perbedaan antara yang jurnal, proceeding di penelitian tadi seperti itu. Makanya kan penelitian ketika ini tidak abu-abu, kita bisa mengisikan sendiri sesuai reviewer, itu akan menjadikan bila mana kenaikan pangkat selanjutnya itu bila mana ada sisa itu nanti akan diakui, dan diakuinya sebanyak 40% dari sisanya begitu Bapak Ibu. Oke, jadi ini sudah paten, nggak bisa diotak-atik. Oke, itu perbedaannya. Nah, jadi di penelitian sama pengabdian, kalau di pengabdian sudah paten semua kumnya, kemudian kalau di pendidikan, pelaksanaan pendidikan juga sudah paten, kemudian yang berbeda hanya di pelaksanaan penelitian. Itu kita masih bisa mengetik kum kita sendiri disesuaikan dengan panduan ya. Jadi panduan harus berapa itu ya, hak cipta harus berapa. Jadi hak cipta itu ada 15, ada 40 gitu ya. Jadi beda-beda. Yang hak cipta 15 itu seperti hak cipta itu tadi ya, aplikasi dan lain sebagainya. Yang 40 itu biasa dan sederhana
Itu. Kemudian lanjut setelah pelaksanaan pengabdian, jadi pelaksanaan pengabdian itu juga ada sebagai ini Bapak Ibu menulis, nah maaf ya, jadi menulis laporan pengabdian itu yang tidak dipublikasikan juga dihargai. Jadi laporan-laporan yang pengabdian yang kita serahkan di LPPM itu Bapak Ibu kan itu lengkap, ada covernya, ada lembar pengasahannya, ada surat tugasnya ya Bapak Ibu. Ini detailnya kan dia mintanya seperti itu. Bila mana kita tambahkan kegiatan Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu bisa melihat apa yang dia minta filenya. Di sini ada laporan. Nah, berarti laporan yang kita kirim ke LPPM, laporan kegiatan pengabdian, itu kita uploadkan saja di sini, kita scan, masukkan, gitu ya. Jadi kan sudah lengkap, ada daftar hadirnya, gitu ya, ada foto-foto kegiatannya, materinya, hasilnya. Nah itu kalau misalnya ada yang dipublikasikan di koran atau majalah atau apa, itu bisa ditampilkan di sini di laporan, kan begitu. Oke, kemudian lanjut. Ya, nilainya 3, lebih tinggi daripada penyuluhan. Kalau penyuluhan tadi hanya 1, ya Bapak Ibu, kalau sebagai penyuluh tadi kan cuma 1. Kita akan lihat penyuluh tadi, pelatih, ya, melaksanakan pelatihan, nah memberi latihan, penataran, ceramah itu Bapak Ibu untuk tingkat lokal ini, ya. Kalau misalnya hanya setiap program ini, kalau kurang dari 1 bulan, yang 1 bulan ini, nah ini beda lagi, misalnya penyuluhannya bertahap sampai dengan 1 bulan, ini nilainya 1, kemudian kalau yang apa itu, yang per program itu nilainya beda lagi. Iya, C yang tingkat lokal ini. Nah ini Bapak Ibu kita tambahkan, nah dia nilainya malah 2 kalau setiap program, lebih panjang ternyata antara program sama 1 bulan semester. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih, pilihlah kira-kira yang lebih menguntungkan ya. Jadi saya mau ngupload pengabdian sama-sama tingkat lokal, itu kira-kira saya lebih tinggi yang mana kumnya, gitu kan. Kalau program berarti programnya apa ya, kemudian masukkan ke situ, berarti nilainya lebih tinggi di program daripada untuk yang per bulan sebelum apa itu kurang dari 1 semester, gitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk 1 semester kan berarti 1 program gitu. Kemudian lanjut, kita akan masuk ke sini. Ya. Kemudian pengabdian yang lain Bapak Ibu, selain menulis karya pengabdian sebagai laporan yang tadi yang dipublikasikan, yang tidak dipublikasikan laporannya ya, ternyata pengabdian itu nilainya lebih tinggi di sini, makanya lebih enak buat laporan aja Bapak Ibu. Jadi ya, kita masukkan di E sini, nilainya per laporan 3 kan itu. Misalnya Bapak Ibu dalam 2 tahun punya 2 pengabdian, nilainya kan sudah 6, sudah lumayan di sini. Nah, kemudian kalau berperan aktif dalam pengelolaan jurnal Bapak Ibu, jadi editor, dewan penyunting gitu. Kalau untuk tingkatnya internasional berapa, kalau untuk yang ilmiah nasional berapa, kelihatannya kecil ini 1 kalau tidak salah nasional. Oh 0,5 malahan Bapak Ibu ya, lebih kecil dari 1 malahan gitu. Hanya 1 SK untuk dewan redaktur penyunting begitu. Untuk jurnal hanya 0,5. Jadi sudah pengabdian selesai, kemudian ke penunjang. Bapak Ibu untuk kegiatan penunjang seperti misalnya Bapak Ibu ikuti kepanitiaan universitas, kepanitiaan fakultas, begitu nggih. Kemudian apalagi apa itu menjadi anggota profesi ya, anggota profesi organisasi dosen itu tingkat internasional atau nasional.
Kalau seperti saya kan ikut profesi untuk yang dosen misalnya, kalau di penelitian itu ada di Cakrawala Pendidikan, itu saya ikut di situ. Kemudian untuk yang internasional ada TEFLIN, kemudian yang nasional ada PBSI. Itu adalah organisasi-organisasi profesi, bisa diuploadkan kartu anggotanya Bapak Ibu. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa klik sendiri dengan user kira-kira akunnya berapa. Nah ini sudah paten ya, kumnya sudah paten di sini ya, penghargaan di sini sudah paten, dia sudah berwarna abu-abu. Jadi menulis buku SMA begitu. Nah ini sudah paten, sama dengan menulis modul, kumnya 5 begitu. Ngaten Bapak Ibu yang bisa. Kemudian langsung daftar kegiatan selesai. Setelah daftar kegiatan selesai, Bapak Ibu akan menemukan cetak dokumen. Oke, saya kembali ke sini. Ya. Nah, di dalam cetak dokumen itu adalah mencetak semua daftar kegiatan yang sudah Bapak Ibu upload. Saya akan coba tampilkan isi dari cetak dokumen yang sudah saya upload semuanya. Nanti hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa melihat ini otomatis dari sistem. Kemudian ini yang kita isikan dari mulai apa itu pelaksanaan pendidikan. Kalau yang belum AA ini pastinya akan tertulis 150 begitu, karena dinilai ijazahnya sudah 150 untuk S2. Tapi kalau yang sudah AA mau ke lektor, ini dianggap kosong lagi, yang dihitung adalah yang bawah ya. Nanti tinggal menambahkan kum jumlah di bawah ini untuk ditambahkan ke 150 begitu. Itu untuk yang mau ke lektor. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tampilan. Dan yang terakhir di sini, nah ini yang sudah saya upload, nanti ini di print dulu. Jadi ini yang dicetak kan masih kosongan, belum ada tanda tangannya. Nah, kemudian kalau belum ada tanda tangannya gimana? Ya harus dimintakan tanda tangan. Nah, nanti diuploadkan di file pendukung. Nah, itu. Jadi fungsinya cetak dokumen adalah mencetak untuk bisa dimintakan pengesahan ya dari 2 reviewer ya yang menilai karya ilmiah dan juga pimpinan PTS ya. Jadi di file pendukung ini nanti Bapak Ibu yang kita cetak dokumen kita isikan di poin ke-2. Poin ke-1 ini kita meminta kepada universitas. Jadi universitas sudah punya template-nya, kita tinggal meminta gitu ya, bidang ilmunya apa, diberitahukan ke sana, bidang ilmu yang kita ampu ya. Jadi di sini hati-hati, di surat pengantar itu ada bidang ilmu, jadi bidang ilmunya harus sesuai. Kemudian yang nomor 2 ini adalah yang tadi, cetak dokumen tadi. Nah, tampilannya setelah ditandatangani seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau untuk saya yang mau ke lektor, itu penandatangan 2 yang ada di bawah sini, tim penilainya adalah reviewer. Tapi untuk yang mau ke AA, itu bisa kaprodi dan dekan di sini, begitu. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang untuk menu file pendukung kedua. Kemudian kita masuk ke file pendukung selanjutnya. Untuk yang mau ke AA ya, ini yang diperlukan 1, 2, kemudian scan asli yayasan, ini adalah ijazah maaf, ini adalah SK yayasan Bapak Ibu. Jadi kalau di kita kan ada 2 SK, yaitu SK universitas dan SK yayasan. Bagi yang dosen yayasan, yang diuploadkan di sini adalah SK dosen tetap yayasan, bukan SK pimpinan PT. Begitu. Kalau yang pimpinan PT mungkin yang PNS ya, yang pegawai negeri itu pimpinan PT. Tapi kalau untuk yang swasta itu adalah kita dosen
tetap yayasan, jadi SK yayasan begitu. Tuh. Jadi bukan SK universitas. Kemudian yang kelima ini kita upload Bapak Ibu juga yang mau ke AA juga harus mengupload ini nomor 5 juga, yaitu S1, S2, S3 digabung jadi satu. Dan itu sekalian dengan akreditasi program studi. Jadi dilampirkan juga, gabung jadi satu. S1, S2, S3 akreditasi. Sekalian transkripnya, jadi ijazah, transkrip, akreditasi, ijazah, transkrip, akreditasi sampai S3. S1 dulu, baru S2, baru S3. Nah, gitu. Itu yang sudah S3. Kalau yang baru S2 ya berarti cuma 2. Ya, jadi ijazah transkrip S1, ijazah transkrip S2 plus ijazah transkrip akreditasi prodi S1, ijazah transkrip akreditasi S2. Begitu. Nonton. Kemudian lanjut ke tidak terikat PNS. Ini wajib, yang mau ke AA, yang mau ke lektor semua harus menampilkan. Di sini sudah ada template-nya, Bapak Ibu unduh dulu template-nya seperti apa, baru diketikkan nanti penampilannya seperti ini. Siapa yang menandatangani? Yang menandatangani adalah rektor. Jadi bermaterai 6.000, kemudian ditandatangani oleh rektor. Lanjut, kemudian file pendukung berikutnya setelah tidak terikat PNS yaitu yang ini 789 tidak perlu ya, jadi kita bukan PNS berarti 789 kita kosongi, tidak perlu diisi. Yang poin ke-10 yaitu PAK. Bagi yang sudah AA ini harus terisi, bagi yang belum AA ini tidak usah. Nah, berarti yang belum AA 789 10 ini tidak usah. Tapi kalau untuk yang mau ke lektor 789 saja yang tidak usah, 10 diisikan dengan pangkat PAK yang kemarin, yaitu yang asisten ahli. Kemudian nanti untuk tampilan PAK itu seperti ini, PAK-nya tampilannya. Nah, ini SK keputusan Menteri ini pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional dosen. Itu Bapak Ibu, jadi ini adalah kriteria untuk PAK. Kemudian lanjut, nah jabatan fungsional. Nah jabatan fungsional itu yang bagaimana? Gitu ya. Jabatan fungsional SK-nya seperti apa? SK-nya yang ini, Bapak Ibu. Nah yang in passing namanya. Jadi setelah Bapak Ibu punya jabatan fungsional apa itu AA, gitu ya. Jadi SK-nya itu seperti ini. Kalau yang tadi itu adalah pengajuan setelah AA, kemudian pangkatnya adalah in passing. Jadi Bapak Ibu setelah memiliki AA, nah nanti disuruh mengumpulkan berkas lagi untuk pengajuan in passing. Nah, gitu. Dan sekarang semuanya sudah melalui sistem ini Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir, semuanya sudah online. Jadi tidak perlu pemberkasan apa itu surat-surat berkas dikirim ke LLD, tidak, sudah yang dari universitas ditandatangani rektor, kita scan, kita upload begitu. Kemudian lanjut, sudah keputusan pangkat terakhir. Nah, keputusan pangkat terakhir ini sama dengan PAK Bapak Ibu. Jadi in passing itu kita mengajukannya pengajuan yang paling baru begitu. Jadi kita mengajukan in passing itu yang paling baru itu kapan gitu ya. Jadi setahun diperbarui ya Bapak Ibu untuk in passing ini ya, jadi diajukan lagi per tahun gitu kan. Seperti saya ketika in passing pertama itu 2018 3 Mei, kemudian mengajukan lagi, keluar lagi Januari 2019 begitu. Jadi per tahun ada SK in passing baru. Kemudian lanjut masuk ke, nah yang penting adalah ini SKP Bapak Ibu. SKP adalah penilaian prestasi kerja ya. Jadi SKP itu kinerja ya yang dinilai oleh Kaprodi. Kalau untuk yang mau ke AA
ya, pengangkatan pertama itu 1 tahun saja penilaiannya, SKP-nya hanya 1 tahun. Tapi kalau untuk yang kolektor ya itu adalah 2 tahun terakhir, gitu ya. Jadi Bapak Ibu wajib mengupload 2 tahun untuk yang lektor, gitu ya. Jadi tahun misalnya saya itu kemarin adalah tahunnya ini ya, untuk SKP bentuknya seperti ini SKP. Jadi ada formulir sasaran kerja dosen tetap yayasan. Jadi template-nya sudah sesuai Bapak Ibu, itu bentuk Excel ya. Jadi Bapak Ibu mengisikan setahun pertama dari mau mengajukan, itu berarti dari selesainya SK jabatan pertama kalau yang sudah AA. Tapi kalau yang belum AA berarti ngawali ya. Jadi ngawali apa yang dilakukan 2 tahun terakhir gitu. Tapi ini per tahun ya. Kalau yang AA kan tadi hanya 1 tahun. 1 tahun berarti cukup, misalnya kalau mengajukan 2019 berarti Bapak Ibu dinilai 2000 Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Berarti mengajukannya 2020 begitu. Kalau mengajukannya 2019 penilaian SKP-nya berarti Januari 2018 Desember 2018 gitu. Nah ini saya mengajukan 2020, berarti saya harus membuat SKP 2 tahun yaitu 2018 dan 2019, yaitu mulai 2 Januari 2018 dan diakhiri 31 Desember 2018. Sama yang satunya adalah dimulai Januari 2019 kemudian diakhiri 31 Desember 2019. Nah Bapak Ibu, ini dan pejabat penilainya siapa? Kaprodi ya. Jadi yang menilai ada Kaprodi, yang mengetahui atasan pejabat penilai adalah dekan. Tuh. Jadi tanda tangannya ada Kaprodi dan dekan di sini. Sudah? Tuh. Itu untuk yang mau kolektor 2 tahun, yang ke AA 1 tahun itu SK untuk file pendukung yang ke SKP yang ke-13 gitu ya. Kemudian pendukung yang ke-14. Pendukung yang ke-14 itu adalah persetujuan senat. Jadi nanti Bapak Ibu akan dirapatkan senat di tingkat fakultas, itu yang menilai siapa saja gitu ya. Jadi ada tim, nanti Bapak Ibu ada ketua, ada tim gitu ya, dan template-nya diunduh bagaimana daftar hadirnya. Nah ini saya perlihatkan berita acaranya seperti ini. Ada berita acara, ada daftar hadir. Nah ini bidang ilmu yang diampu disesuaikan dengan SK mengajar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewat dari SK mengajar. Ini. Kemudian lanjut, ini adalah berita acara daftar hadir biasa Bapak Ibu, berarti yang hadir dalam penilaian kita. Kemudian validasi karya ilmiah. Nah validasi karya ilmiah ini dibuat seperti apa? Validasi karya ilmiah seperti ini ya. Jadi yang membuat adalah rektor itu Bapak Ibu, dan bidang ilmu yang diampu harus sesuai begitu. Jadi harus sesuai dengan SK mengajarnya, yang membuat adalah rektor. Oke. Yang terakhir, setelah validasi, kemudian kita masuk ke keabsahan karya ilmiah ya. Dan yang terakhir adalah yang lulus Sepdos ini mau ke rektor, mau ke jabatan lektor, berarti dia sudah bersepdos. Karena kalau sudah AA, biasanya kalau sisternya sudah memenuhi, sudah. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang mau ke Sepdos, semua berkas, semua pangkat itu diintegrasikan melalui sistem lagi, yaitu yang namanya sister begitu, sistem integrasi itu terintegrasi dengan sister gitu ya. Nah jadi di sister itu nanti bila mana sudah memenuhi, berarti Bapak Ibu layak untuk mengikuti program Sepdik, yaitu Sepdos ya. Jadi kalau sudah sisternya dipenuhi, jadi Bapak Ibu memang harus rajin membuka sistem kita. Jadi sistem Kopertis, sistem sister kita itu adalah data kita sendiri, rekap kita sendiri, file simpanan kita sendiri, mulai dari publikasi, mulai dari pengabdian, mulai dari profil, macam-macam. Jadi pangkat, jabatan fungsional itu
di sini semua. Jadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang di sini yang keabsahan karya ilmiah itu bentuknya seperti apa? Ini Bapak Ibu. Nah, jadi karya ilmiahnya diketik semua. Ya, jadi bidang ilmunya ini template-nya, karya ilmiahnya apa saja, ketik semua, kita tanda tangani sendiri bahwa itu memang hasil karya kita. Tuh, materai 6.000 gitu ya. Yang materai 6.000 berarti di file pendukung tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Ini ya keabsahan karya ilmiah dengan tadi ya. Ada 3 yang nama Bapak Ibu kalau nggak salah ya. PNS tidak terikat oleh PNS 1 dengan materai, kemudian surat pernyataan keabsahan karya ilmiah ini juga materai, kemudian apalagi tadi yang bermaterai tadi ya, jadi keabsahan karya ilmiah bermaterai, kemudian ini tadi tidak terikat PNS ini juga bermaterai itu. Berita acara tidak, validasi bermaterai enggak Bapak Ibu tadi? Bermaterai enggak di Pak Rektor tidak. Ya, jadi itu. Nah, tanda yang file terakhir adalah lolos cerdas untuk yang mau ke lektor. Jadi ini ada beberapa file lain, ini yang mau ke lektor kepala sama profesor. Nah, ini masih ada banyak sekali file pendukungnya yang harus diupload. Nanti kalau mau ke lektor kepala atau mau ke profesor. Begitu masuk ke persyaratan khusus Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya kalau saya ke lektor itu sebenarnya kemarin nggak ada persyaratan khusus ya, tapi tercover tercetak di sini. Saya kurang tahu kenapa ini menjadi persyaratan khusus. Alhamdulillah berarti saya sudah memenuhi, ada 3 jurnal yang masuk ke persyaratan khusus. Kemudian status ajuan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nanti ketika sudah diupload semuanya ya, begitu detail, file pendukungnya sudah ada, sudah semuanya sampai file pendukung terakhir. Ini nanti Bapak yang nomor 1 malah justru yang terakhir ya. Jadi ini nanti yang berasal dari tim kepegawaian atau dari PTS ya, jadi dari pimpinan PTS ya. Jadi ini yang terakhir nanti setelah semua diupload, jadi file pendukung yang nomor 2 sampai bawah sudah semua, cetak dokumen daftar kegiatan selesai semuanya, kemudian nomor 1 malah justru file terakhir yang diupload itu berasal dari kepegawaian atau dari PTS. Kemudian syarat khusus sudah, status ajuan. Status ajuan ini Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu di daftar kegiatan ketika nyicil tadi sebenarnya bisa melihat ke sini ya. Jadi ketika nyicil di daftar kegiatan saya harus ngisi berapa atau di daftar kegiatan, Bapak Ibu klik aja di status ajuan, nanti ini akan keluar prosentasenya kebutuhan KUM ya. Jadi kalau yang lektor 200 kalau lektor 300 dia akan berubah ini KUM-nya, kebutuhannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang 300 itu kebutuhannya 67,50 KUM. Tapi kalau yang 200 kan pastinya lebih rendah. Kan itu nggih, lebih turun. Itu pada pelaksanaan pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi 45%, 35, 10, 10 itu. Jadi kalau 10% dari 300 itu 15, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada kurang sama dengan, berarti kurang pun nggak masalah, sudah memenuhi, tidak harus sampai 15. Berarti 6 kemudian 9, 10 aja sudah memenuhi. Jadi tidak harus sampai itu. Karena di sini tandanya adalah kurang dan sama dengan. Jadi kalau sudah kurang dan sama dengan itu tidak harus sama, berarti lebih kecil bisa. Bila mana ini sudah warnanya hijau Bapak Ibu, jadi kalau sudah hijau itu kriterianya sudah memenuhi. Tapi kalau masih merah, masih silang, itu berarti tidak memenuhi, Bapak Ibu harus merubahnya menjadi hijau. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di sini file pendukung tadi yang di sini, file pendukung ini sudah diisikan semua, di status ajuan dia juga akan ini tercetak
hijau. Kalau sudah hijau semua berarti Bapak Ibu sudah memenuhi. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah history. History itu adalah ajuan Bapak Ibu itu ceritanya kronologisnya udah sampai kemana, step-stepnya, begitu kan? Jadi kriterianya sudah masuk kemana, dan jangan takut salah. Salah itu merevisi itu enggak apa-apa Bapak Ibu, biasanya deg-deg revisinya gitu kan. Nah, memang harus sabar. Jadi kriterianya memang ada beberapa yang diperbaiki. Kemarin salah tanggal aja bisa direvisi begitu. Jadi kemarin saya juga ada kesalahan tanggal, kemudian revisi yang kedua itu ada selain kesalahan tanggal itu kurang gitu ya. Kurang ini ternyata saya menempatkannya salah, yaitu menempatkan untuk hak cipta. Jadi sertifikat hak ciptanya kemarin saya menempatkannya salah, begitu. Jadi kriteria ini sudah saya perbaiki, kemudian sekarang sudah masuk ke penilaian tim PAK kembali. Nah, Bapak Ibu, itu histori yang bisa dilihat. Nah, jadi tidak perlu merasa takut, ajuan juga bisa dirubah ya, jangan khawatir. Jadi pengajuan ya itu misalnya pertama 200, ternyata saya bisa Mas, saya bisa sampai 300, bisa diganti, diklik ini ada ganti begitu. Jadi ketika klik ganti itu Bapak Ibu bisa merubah. Nah, itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tanya jawab juga selanjutnya, dan bisa tanya jawab sekarang atau tanya jawab melalui forum WA Group atau Wapri, boleh, silahkan. Terima kasih. Saya tutup penjelasannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.